Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhtiar menggapai pahala tak putus dari 3 amal bersama Inhar. Akar bahar tumbuh di taman. Sahabat Inhar yang budiman atau lebih dikenal dengan Inharians. Daun kenikir aslinya enak. Urap kelapa mantap rasanya. Mari berpikir walau sejenak. Buat apa hidup di dunia? Kuatnya iman landasan niat. Dalam hati harus tertanam. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, tepatnya ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau menghambakan diri. Kemudian dalam surah Al-Fatihah yang sudah sangat terkenal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Jadi beribadah dan mohon pertolongan ibarat dua sejoli yang tak bisa dipisahkan, na'budu dan nasta'in. Berarti kalau kita hanya mengandalkan beribadah saja, maka niscaya kita semua tidak akan tertolong. Kalau begitu, kita butuh apa saja? Oke, mari kita kaitkan dengan Insan Harapan, sekolah kita tercinta ini. Ketika kita mendengar kata Insan Harapan, apa yang ada dalam benak kita? Ya benar, Inhar, I-N-H-A dan R. Lalu apakah Inhar hanya sekedar singkatan saja? Sejatinya, insan yang penuh harap akan mati. Insan yang tanpa harap, apalagi mati juga. Insan-insan pasti mati, tapi harapan jangan pernah mati. Bagi manusia yang punya hati. Mengapa demikian? Karena Allah satu-satunya Rabbul Izzati, pemberi harapan pasti. Pemberi ketetapan dalam hati, pemberi kebenaran dalam bukti, apakah di permukaan, apalagi inti, zat yang tak akan pernah terganti, apalagi cuti, sifat Rahman dan Rahim selalu meliputi, pada manusia yang pro maupun anti, maha pelimpah rizki yang tak pernah berhenti, apalagi menyakiti, mengurus semua makhluk hayati, hewani dan nabati, dari bos Maserati, Bugatti, Ducati sampai penghuni panti, dari security sampai penjual roti, dari pebisnis komoditi sampai properti. Kita diperintahkan untuk mengamati dan meneliti, sekarang hingga akhir nanti. Membeli mahar buat sang idaman, sahabat Inhar yang budiman, wahai Inharians, ada 3 amal yang tidak pernah terputus pahalanya setelah seseorang meninggal dunia. Kalau bahasa sekarang, setelah fulan menjadi mayat, orang pun datang untuk melayat. Karena Allah hati tertambat, doa saudara karib kerabat, maka buah pahala pun semakin lebat. Pokoknya nggak ada obat. Ada 3 amal yang tidak pernah terputus pahalanya setelah seseorang meninggal dunia. Yang pertama, al-ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, waladun saleh, atau anak yang soleh bermartabat. Dan yang ketiga, sedekah jariyah, atau sedekah jariyah bermaslahat. Pergi ke pasar membeli takjil, mata teralih ke minuman selasih. Semua yang besar berawal dari yang kecil. Semua amal soleh berawal dari hati yang bersih.
seluruh amal ibadah kita harus berorientasi mencari ridho Allah. Lalu bagaimana alur prosesnya? Ke pasar Johar bertemu teman, sahabat Inhar yang budiman alias Inharians. Agar Allah ridho, maka amal harus soleh. Amal akan soleh jika disertai bimbingan, petunjuk, dan ilmu atau huda. Amal juga harus soleh jika didahului niat yang lurus dan ikhlas. Agar niat lurus dan ikhlas harus dilandasi iman yang kokoh dan selalu diperbarui. Kalau gitu kita bahas dari yang pertama, yang paling fondasional atau fundamental, yaitu yang pertama, iman. Ada kurma tanpa minuman, serat berbahan semak belukar. Agama tanpa iman ibarat tumbuhan tanpa akar. Begitulah adanya jika dalam hati manusia tidak ada iman, ibarat tumbuhan tanpa akar. Lalu apa itu iman? Yang pertama, tasdiqon bil qalbi, membenarkan dengan hati. Iqraru bil lisan, ikrar dengan lidah atau lisan. Wal amalu bil arkan, dan bertindak dengan badan. Setelah iman, kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ibarat seorang bujang yang telah dewasa, pergi ke kota memakai sandal, mampir di kaki lima, belinya kolak. Katanya cinta, tapi nggak modal. Alih-alih diterima, malah justru ditolak. Amal tanpa niat ibarat cinta tanpa modal. Ujungnya ditolak. Yang ketiga juga harus ada huda. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita tidak mungkin melakukan tindakan hanya mengandalkan niat, tapi butuh bimbingan petunjuk dan ilmu yang benar. Bertindak tanpa petunjuk ibarat berjalan dengan mata tertutup. Meskipun terang, kita akan lebih mudah tersesat jika mata terpejam. Sebaliknya, meskipun tidak terang, kita masih bisa sedikit melihat dengan bantuan lampu temaram. Jadi mata terpejam versus lampu temaram. Mata yang terbuka ibarat hati dan petunjuk. Lampu ibarat ilmu. Maka jadilah huda. Baru yang keempat, yaitu amal. Tindakan real sebagai manifestasi atau perwujudan dari niat dengan bimbingan petunjuk yang dilandasi oleh iman. Dan yang kelima, ridho atau ridho Allah. Jadi orientasi segala harapan dari seluruh amal ibadah yang kita tunaikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan karena Allah semata. Sambal teri enak di lidah. Tahu tek-tek banyak yang murah. Namanya teori pasti lebih mudah. Giliran praktek banyak yang nyerah. Tapi jangan lupa, bunga rampai tumbuh berganti. Gulai kerang sarapan pagi. Jangan sampai menunggu mati. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Maka selama emas belum dalam genggaman, selalu kokohkan dan perbarui iman. Berusaha semakin giat, kuatkan dan luruskan niat. Kerja keras bagai kuda, mencari ilmu dan huda. Biar hasil makin maksimal, buktikan dengan amal. Habis itu, silahkan cek saldo. Semoga Allah memberi ridho. Mencari saldo di atas kertas. Mencari ridho hanya pada Allah yang di atas. Peraturannya ketemu di Belgia. Emas 24 karat pasti berharga. Dijamin. Hidup di dunia semoga bahagia. Sampai akhirat beroleh surga. Amin. Secara sederhana, menggapai pahala tak putus dari 3 amal istimewa ini butuh syarat-syarat dan tahapan, yaitu iman yang kokoh,
niat yang lurus, huda atau petunjuk yang memandu, amal yang soleh baru mencapai ridho Allah. Disingkat inhar. Iman, niat, huda, amal, ridho. Jadi inhar ini layaknya sebuah alur proses perjuangan kehidupan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pahala tak terputus dari 3 amal istimewa. Kalau Allah ada kolam bisawah, mohon tangkapkan mujair dan batin. Kalau Allah banyak kalam yang salah, mohon maafkan lahir dan batin. Demi kain kostum mahal pun berani. Demikian kultum untuk hari ini. Semoga menjadi kurma, kuliah ringan tapi bermakna. Majapahit dibangun susah payah. Tanpa kuatnya hukum, pada akhirnya runtuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.